Untuk bab 10.2 yaitu kita akan type hinting tapi parameter yang kita kirimkan berupa objek, yaitu objek yang hasil instansiasi dari suatu kelas. Yang pada contoh sebelumnya pada array hint kita membuat pemrograman terstruktur struktural seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengubah ini menjadi objek berbasis OOP. Oke, silakan teman-teman buat filenya, yaitu bab 10 strip 2 objek hint.php. Oke, ini kita buka tag PHP-nya dan kita siapkan untuk keterangan bab ini atau file ini, bab 10.2 tab hinting object. Nah, ini jadi maksudnya kita dalam misalnya nih dalam mengirim suatu ada objek ya, ada suatu objek satu new, ini nama kelasnya class name. Nah, ini kan sudah jadi objek. Nah, sekarang kita ada objek 2. Dalam objek 2 ini ada suatu metode. Nah, kita memanggil metode di objek 2 ini method name, misalnya di sini method name. Nah, kita mengirimkan objek 1 sebagai parameter. Jadi di dalam objek 1 ini yang menginstansiasi kelas 1 ini ada struktur data yang kita butuhkan, yang kita rancang sesuai dengan output yang kita harapkan begitu. Ada suatu struktur data yang kita bangun di situ. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung membuat filenya, contohnya yaitu kelas vehicle begin end, kemudian private brand, private lagi fc, private lagi fuel volume. Jadi kita rencana akan membangun suatu script untuk menghitung efisiensi dari menghitung jarak yang ditempuh dari suatu kendaraan, satu brand kendaraan, varian kendaraan, satu varian mobil, kemudian menghitung efisiensinya. Ini seolah-olah seperti itu. Kalau di array itu kan sama, kita menjadikan yang coding sebelumnya yaitu yang array hint itu menjadi yang menggunakan objek. Kalau ini menggunakan array, ini menggunakan objek. Oke, teman-teman, kita lanjutnya. Public di sini function get brand return ini this brand. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa baca di sini dia berarti ketika memanggil menginstansi vehicle-nya nanti sudah ada kita buat itunya brandnya. Kemudian ini ini maafnya, ini kita buat construct-nya dulu. Public function konstruktornya ya. Ini brand, ini efisiensi, ini fuel volume. Oke. Ini setter ya. Ini brand sama dengan brand. Dan this efisiensi sama dengan efisiensi. Kemudian ini this fuel volume sama dengan fuel volume BBM-nya. Ini public function get efficiency. Kita return saja
ini return this efficiency. Nah, kemudian public function get fuel volume, return this fuel volume. Oke. Nah, jadi ini dalam menghitung ini seperti kita rancang tadi. Ini kita buat kelas kalkulator, begin end public function. Ini ada menghitung jarak yang ditempuh dari brand itu. Nah, ini di sini kita buat objek type intinya, parameternya berupa objek. Nah, seperti itu. Terus ini efisiensi sama dengan car itu car dari yang di sini, nanti pada di codingnya nanti kita instansiasi get efficiency fuel volume sama dengan car. Kita manggil metode di itu kelas di atasnya ya, fuel volume. Kemudian max distance, jarak tempuh maksimal, itu efisiensi dikali fuel volume. Nah, ini properti dari itu di sini, dari properti dari kelas vehicle itu. Oke. Nah, ini kita return car get brand titik 2. Oh, ini titik kutip titik 2 kutip ganda. Ini max distance kilometer BR ya, break. Nah, ini baru operasi codingnya ya. Ini anggaplah Toyota sama dengan new vehicle Toyota Avanza. Ini 10 20. Berarti ini tadi urutannya ya. Ini efisiensinya 10. Ini full volume-nya 20. Ini adalah brandnya. Oke, ini kurang T ya. Oke. Nah, sekarang kita kal 1 sama dengan new kalkulator. Nah, disinilah kita memanggil dari kita type hinting itu yang kita gunakan, kita objek yang kita kirim, objek Toyota. Nah, ini objek Toyota ini adalah hasil instansiasi dari kelas vehicle dengan parameter Toyota Avanza, efisiensinya 10 dan volumenya 20 liter, fuel volume BBM-nya. Dengan struktur datanya adalah ini brand, efisiensi, fuel volume. Kemudian ketika memanggil count distance ini kita mengirimkan objek Toyota ini ke di sini vehicle, yang struktur datanya pada kelas vehicle ya. Nah, inilah output yang kita rancang. Efisiensinya memanggil dari metode get efficiency dari objek car, fuel volume memanggil metode dari get fuel volume di objek car, juga max distance-nya itu menghitung dari efisiensi ini dikali dengan fuel volume yang ada di sini. Return car get brand, jadi akan ada outputnya Toyota Avanza, max distance-nya 10 kali 20 ya, berarti 200 kilo. Coba kita buat ya, mudah-mudahan berhasil. Kita jalankan kodenya. Toyota Avanza 0 km. Kenapa 0 km? Oke, kita ini ya. Nah, ini dia fuel volume. Nah, 200 kilo.
Nah, ketemu ya, 10 kali 20. Selanjutnya mungkin kita echo garis saja ya. Untuk contoh lainnya kita buat di sini Suzuki lagi. Suzuki sama dengan new vehicle. Vehicle yaitu ya Suzuki R3 2015 di 300 nanti max distance-nya yang bisa ditempuh. Kal 2 new kalkulator. Sebenarnya bisa dulu kalkulator. Oke, nah ini kita echo kal 2 sama dengan count distance Suzuki, objek Suzuki yang kita kirim. Nah, coba kita jalankan. Oke, 300 kilo Suzuki R3 300 kilo. Nah, sekarang apakah bisa tidak kita ini, kan kita sudah menginstansiasi objek kalkulator ke kal 1. Nah, ini kita uniknya OOP fiturnya OOP unggulnya kita panggil saja konsisten dengan mengirimkan objek Suzuki. Apakah bisa? Bisa. Kita refresh ya, ini sudah di refresh 300 kilo. Nah, itu dia unggulnya OOP, kita bisa reusable coding tadi ya. Oh ya, ini tidak perlu lagi ya. Nah, masih bisa refresh ya, di refresh tetap 300 kilo ya. Nah, ini codingnya satu fitur OOP itu reusable, atau nilai keunggulan dari OOP itu yang di promote oleh OOP adalah reusable itu coding. Begitu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap semangat.